membahas fikih imam dan makmum. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Menjadi acuan paling dasar tentang siapakah orang yang paling berhak jadi imam. Kalau kita urutkan, yang pertama, yang paling banyak hafalan Al-Quran, aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra' terhadap kitabullah, dan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Contohnya, ada anak kecil lulusan pesantren atau dia baru saja mondok di pesantren, tapi di kampung itu dia yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka anak ini bisa jadi lebih didahulukan untuk jadi imam dibandingkan yang senior-seniornya. Kemudian yang kedua, yang paling paham sunnah, urutan yang kedua. Urutan yang ketiga, yang paling duluan hijrah. Urutan yang keempat, yang paling duluan masuk Islam. Yang kelima, paling senior usianya. Baik, kemudian kita kasih catatan. Ini ada beberapa catatan. Pengertian yang paling banyak hafalan Al-Quran adalah orang yang benar bacaan Qur'annya. Kalau bacaan Qur'annya rusak, maka tidak diperbolehkan untuk menjadi imam. Urutan di atas digunakan untuk menentukan siapa yang paling berhak menjadi imam rotib. Rotib itu artinya apa? Imam rutin. Kemudian, apabila ada imam rotib, maka siapapun tidak berhak untuk jadi imam, meskipun dia lebih banyak hafalan Qur'annya, kecuali jika dia dapat izin dari imam rotib. Berikutnya, tidak boleh mengimami di rumah orang lain kecuali atas seizin pemilik rumah. Selanjutnya, Fatihah imam wajib benar. Kalau makmum gak iso maca Fatihah, tidak mempengaruhi keabsahan sholat orang lain. Tapi kalau imam gak bisa baca Fatihah, itu bisa mempengaruhi keabsahan sholat orang lain. Sekarang coba kita baca keterangan An-Nawawi. Wa tukrahu imamatu man yalhanu fil qiraah. Makruh orang yang salah bacaan Qur'annya jadi imam. Tsumma yundhar in kana lahnan la yughayyirul makna. Apabila kesalahannya itu tidak mengubah makna, sahhat salatuhu wa salatu man iqtada bihi, maka salatnya sah dan sah pula salatnya orang yang berada di belakangnya. Wa in kana yughayyir, tapi kalau mengubah makna, maka salat dia batal. Fa in kana yutawi'uhu lisanuhu wa yumkinuhu ta'allum lazima dzalika. Kalau dia dipaksa oleh lisannya sementara memungkinkan bagi dia untuk belajar, maka dia harus belajar. Fa in qasura wa dhaqal waqsalla wa qada. Kalau waktunya singkat, terbatas, maka makmum boleh sholat bersama imam ini, tapi nanti dikodok sholatnya. Wala yajuzul iqtida'u bihi, dan tidak boleh jadi makmum imam yang seperti ini. Wa illam yutawi'hu lisanuhu, jika bukan karena pengaruh lisannya, aw lam yamdi ma yumkinu ta'allum fihi, atau belum terlambat untuk belajar, maka di sini beliau kasih rincian. Jika kesalahannya ada pada Al-Fatihah, maka sholat untuk makmum yang kualitas Fatihahnya sama seperti imam, sholatnya sah. Sedangkan sholat untuk makmum yang lidahnya normal, atau salat untuk makmum yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, maka status salatnya sebagaimana makmum yang bisa membaca Quran di belakang imam yang tidak bisa membaca Quran, yakni maksudnya salatnya tidak sah. Tapi kalau salahnya di selain Al-Fatihah, salatnya sah dan makmumnya juga sah. Salah baca Quran disebut dengan istilah lahnun. Ini artinya salah baca Al-Quran. Lahan itu ada dua. Yang pertama disebut dengan lahan jali. Ini kesalahan yang mengubah makna. Yang kedua, lahan khafi. Ini kesalahan yang tidak mengubah makna. Selanjutnya, untuk lahan khafi, salatnya sah, tapi makruh jadi imam. Untuk orang yang punya kesalahan lahan khafi, salatnya sah dan makmumnya juga sah, tapi makruh jadi imam. Kemudian untuk kasus lahnun jali, untuk seperti ini dibagi menjadi dua. Kesalahan lahnun jali itu di selain Al-Fatihah. Jadi Fatihahnya alhamdulillah lulus, tapi giliran surat yang lain, sehingga untuk selain Al-Fatihah salat sah, makmum sah, meskipun makruh jadi imam. Ketentuan makruh jadi imam itu berlaku untuk semua yang mengalami lahan. Kenapa kok sah sholatnya? Karena dianggap seperti nggak baca surat, sehingga begitu dia baca Fatihah lalu baca surat, kok keliru, dianggap seperti tidak membaca surat. Dan orang yang sholat tanpa membaca surat selain Al-Fatihah, hukumnya apa? Sah sholatnya. Kasus yang sama juga kita jumpai ketika imam salah dalam membaca surat. Misalnya mengambil surat di tengah-tengah Al-Baqarah atau Ali Imran atau An-Nisa, hanya imam yang hafal, makmum gak ada yang hafal. Imamnya salah ketika membaca itu. Ketika tidak ada satupun makmum yang membenarkan, imamnya salah kan, dia pindah surat atau dia lompat ayat. Itu kan sama dengan seperti tidak membaca. Salah tapi di selain Al-Fatihah. Dalam posisi ini sholatnya tetap sah, lanjutkan. Yang kedua, kesalahannya ada di Al-Fatihah.
Apabila kesalahannya di Al-Fatihah untuk kondisi imam, jika memungkinkan belajar, wajib belajar. Kata Nawawi, wajib bagi dia untuk belajar. Lalu apabila waktunya masih ada, sholatnya diulang. Kalau waktunya sudah habis, nanti setelah berhasil dia qadha. Yang berikutnya bagi makmum, untuk kondisi sholat makmum dibagi menjadi dua. Jika dia sama sebagaimana imam, kualitas fatihahnya sama seperti imam, maka makmum seperti ini sah. Jika fatihah makmum lebih baik daripada imam, maka sholatnya makmum batal. Ada keterangan yang lain yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni beliau menyebutkan, wa in amma ummiyun ummiyan wa qari'an. Apabila orang ummi ngimami orang ummi dan orang qari, yang nggak bisa baca itu disebut ummi, yang bisa baca disebut qari. A'adal qari'u wahdah, maka qari harus ngulang, sementara yang sama-sama ummi nggak perlu ngulang. Maka tidak boleh bagi orang yang bisa baca Fatihah dengan benar bermakmum di belakangnya. Wa yasikhu limithlihi ayyatamma bihi, sementara makmum yang semisal dengan dia, kualitas bacaannya hukumnya sah. Kalau tiga ini diperhatikan, insya Allah maslahat untuk imam dan makmum terjaga. Siapa saja orang yang boleh jadi imam? Yang pertama, anak yang sudah tamyiz boleh jadi imam. Tamyiz itu apa Pak? Adalah ngerti sholat sing bener. Kemudian yang berikutnya, musafir bisa jadi imam bagi orang yang mukim dan sebaliknya. Nabi SAW ketika Fathu Mekah, beliau menetap di Mekah selama 18 hari dan beliau mengimami masyarakat secara qasyar. Lalu begitu salam sholat duhur atau asar atau isya, beliau menyampaikan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, kumu fasallu rak'atain ukhrayainai fa inna qaumun safrun. Wahai penduduk Mekah, tambahkan 2 rakaat terakhir karena kami musafir. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Selanjutnya, orang yang sholat sunnah bisa jadi imam bagi yang sholat wajib. Mu'adz bin Jabal sholat isya di Masjid Nabawi, lalu beliau pulang ke kampungnya dan menjadi imam sholat isya di musola kampung. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, hiya lahu tatawwu' walakum maktubatul isya. Bagi Mu'adz ini sholat sunnah, tapi bagi kalian sholat wajib. Kemudian orang yang sholat wajib bisa menjadi imam bagi orang yang sholat sunnah. Kasusnya ini, Nabi SAW pernah sholat subuh secara berjamaah. Seusai sholat beliau melihat ada 2 orang yang duduk di belakang, tidak ikut jamaah. Lalu keduanya dipanggil dan keduanya menyampaikan bahwa mereka sudah sholat di jalan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum fi rahlihi thumma adrakal imama wa lam yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilah. Apabila kalian sudah sholat di jalan lalu menjumpai imam di masjid belum sholat, maka ikutilah sholat berjamaah karena itu menjadi sholat sunnah baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian boleh beda niat antara imam dan makmum. Ibnu Hazm mengatakan sholat orang yang melakukan sholat wajib boleh di belakang orang sholat wajib yang lain yang sama jumlahnya, seperti sholat duhur di belakang sholat asar. Dan boleh pula sholat wajib di belakang orang sholat wajib yang jumlahnya lebih ringkes, misalnya sholat maghrib di belakang sholat isya. Imamnya sholat isya, makmum sholat maghrib. Maka yang bisa dilakukan, begitu imam dapat 3 rakaat, makmumnya diem, tasyahud akhir. Imamnya bangkit ke rakaat yang keempat, dia tasyahud akhir. Selesai tasyahud akhir, dia tunggu imam tasyahud akhir, sehingga lama sekali nanti si makmum ini dia boleh isi dengan banyak berdoa ya, sampai imam tasyahud akhir. Lalu imam salam dan dia salam bersama imam. Insyaallah salat imam yang tidak diterima. Tujawizu salatuhum adhanahum. Ada 3 orang yang salatnya itu nggak bisa naik melebihi telinganya. Salatnya nggak bisa naik melebihi telinganya, artinya tidak diterima oleh Allah. Sebab amal saleh itu naik menuju Allah, diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimu wal amalu saleh yarfa'u. Allah Ta'ala berfirman, hanya kepada Allah di surat Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu salihu yarfa'u. Kalimat-kalimat yang baik naik menuju Allah dan amal saleh diangkat oleh Allah. Artinya diterima oleh Allah. Sehingga kalau amal saleh itu tidak bisa naik melebihi telinganya, berarti amal itu tidak diterima. Ada 3 orang yang salatnya tidak diterima, tidak bisa naik melebihi telinganya. Salah satunya kata Nabi SAW, imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam masyarakat sementara jamaah membencinya. Seperti apa itu? Asy-Syaukani menjelaskan. Beberapa ulama memberikan keterangan bahwa kebencian itu karena latar belakang agama dengan alasan yang syar'i. Misalnya
imam orang yang terang-terangan melakukan maksiat tertentu, atau imamnya lidahnya pedas, akhirnya membuat orang jadi nggak suka. Namun jika kebencian itu bukan karena alasan agama, seperti karena ketegangan dengan orang tertentu, utangnya durung dibayar, maka ini tidak diperhitungkan. Mereka juga memberikan batasan bahwa orang yang benci harus mayoritas makmum, tidak diperhitungkan untuk kebencian satu atau dua orang. Dan wanita yang berada di malam hari sementara suaminya murka kepadanya. Wa akhwan mutasariman, dan dua orang yang saling bermusuhan. Dalam lafaz yang hasan ada keterangan al-abdul abik, budak yang melarikan diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil.